Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat malam hari ini. Kita ada di malam hari ini untuk sharing tentang firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu memiliki kesatuan hati. Nah, pertanyaan yang sering timbul di dalam kehidupan kita dalam pembahasan mengenai kesatuan hati yaitu bagaimana kita menjaga di dalam tubuh Kristus selama di dalam komunitas ini. Dan yang kedua yang sering timbul yaitu mengapa setiap orang wajib untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa arti dari kesatuan hati tersebut. Kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang, kebudayaan, pengalaman, hidup, pendidikan, dan status sosial, namun bisa terhubung dengan harmonis satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun orang-orang itu berbeda, walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda, tapi kita dapat hidup secara harmonis, bahkan mencapai kesesuaian dalam pola pikir, tujuan, dan hidup dalam persekutuan yang indah. Nah, bisa dapat kita bayangkan bahwa pada saat kita memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, tapi kita memiliki pola pikir yang sama, kita memiliki tujuan yang sama, dan persekutuan itu akan menjadi sebuah keindahan. Sebagai sebuah pribadi, setiap orang tentu memiliki prioritas, ya. Saya dan saudara juga memiliki prioritas, tujuan dan kepentingan sifatnya pribadi. Namun dalam sebuah persekutuan rohani, khususnya kita mencapai kesatuan dengan menaklukkan, ya, kita harus menaklukkan, kita harus mengalahkan kepentingan, keegoisan kita, ya, prioritas kita, dan kepada pikiran itu kepada pikiran Kristus yang dibangun di dalam Kristus. Dan kita taruh itu semuanya ke dalam pikiran Kristus agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk makna ataupun arti dari kesatuan hati, kita dapat ambil contoh banyak hal, ya. Ada seperti tubuh Kristus, ada bangunan. Nah, pada saat hari ini kita coba belajar mengenai kesatuan hati, dianalogikan sebagai sebuah keluarga. Seperti sebuah keluarga. Nah, Allah pernah berkata bahwa Allah ingin kita, saya dan saudara, mengerti betapa pentingnya untuk terhubung secara rohani dengan satu tubuh, dengan satu pohon, seperti bayi yang dilahirkan pada satu keluarga. Ya, Tuhan meminta kita untuk memperhatikan hubungan, konektivitas dengan satu dengan yang lainnya. Nah, tentu saja ini adalah gambaran tentang gereja yang paling saya sukai, karena gambaran ini tidak memerlukan begitu banyak penjelasan. Kita adalah sebuah keluarga. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam sebuah keluarga? Ada dua cara yang paling pastinya kita dapat masuk ke dalam hubungan keluarga tersebut. Yang pertama, kita terlahir di dalam keluarga tersebut. Dan yang kedua, kita diadopsi oleh keluarga tersebut. Nah, melalui dua cara ini, kita dapat masuk ke dalam keluarga tersebut. Di dalam Alkitab, Allah melakukan kedua hal tersebut. Hal ini disebut dilahirkan kembali dan disebut diangkat menjadi keluarga Allah atau menjadi anak Allah. Allah melakukan keduanya. Hebat sekali Allah kita, memang Allah kita Allah yang luar biasa. Allah berkata bahwa kita bukan saja dilahirkan kembali ke dalam keluarganya, tapi Dia juga telah mengadopsi kita, mengangkat kita. Tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk tidak melalui kita. Luar biasa Allah kita. Nah, itulah kabar baik bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita ambil contoh bahwa anak-anak kita, bagi kita yang sudah berkeluarga, ya, anak-anak kita tidak selalu melakukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang mereka malah melakukan kebalikannya. Tapi apapun yang mereka lakukan, bahkan kalau mereka bertumbuh menjadi kurang baik pun, mereka akan selalu menjadi anak-anak kita. Apapun yang mereka lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan, sekali kita terlahir, status itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu setia, sekalipun kita kurang setia. Kita mungkin pernah membukakan Bapa yang ada di surga, ataupun kita analogin, mungkin kita juga pernah membukakan orang tua kita
seringkali kita meninggalkan orang tua, persekutuan mungkin bisa terganggu, hubungan mungkin terganggu. Tetapi ingat, tidak ada satupun insiden yang akan menyebabkan mereka tidak mengakui kita sebagai anak. Bahkan sekalipun ketika sedang marah, mereka berkata, mulai hari ini kamu bukan anak kami lagi. Hal itu mustahil mereka lakukan, saudara. Semua orang tahu bahwa kita tetap anak mereka. Sekali kita menjadi anak dalam keluarga Allah, kita akan tetap menjadi anak. Kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat di Timotius 1 Timotius 3 ayat 15 berkata, perhatikanlah, jadi sudahlah engkau tahu bahwa bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Kita adalah keluarga Allah. Gereja bukanlah tempat atau bangunan yang kita datangi. Gereja adalah sesuatu yang memiliki kita. Kita ditanam ke dalam bangunan bait Allah, kita dicangkok kepada pohon kehidupan, kita dilahirkan kembali dan diadopsi ke dalam keluarga Allah. Allah yang mengatakan itu semuanya sebagai cara untuk mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus. Semua ini merupakan model hubungan. Dia berkata bahwa kekristenan itu seperti dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Ya, karena kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat dahsyat. Kita dia angkat menjadi anak-anaknya dan kita akan tetap menjadi anak-anaknya. Yuk kita buka di Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan lainnya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terhubung secara rohani merupakan cara untuk memuliakan Allah. Kita semua akan menjadi satu dan kita akan memuliakan Allah. Kita tidak diizinkan untuk membenci siapapun, karena apapun yang mereka lakukan atau siapapun mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyetujui segala sesuatu yang mereka lakukan. Seperti di dalam keluarga, kita belum tentu menyetujui semua yang dilakukan oleh saudara kita, bukan? Tapi kita tetap mengasihi dia. Seperti dilahirkan ke dalam satu keluarga, ia berkata bahwa Allah dimuliakan ketika kita saling mengasihi. Nah, kata saling digunakan sebanyak 58 kali di dalam perjanjian baru. Nah, dari 58 kali Alkitab berkata bahwa kita harus mengasihi satu sama lainnya. Alkitab berkata bahwa kita harus saling mendoakan. Ya, kita sesama jemaat Tuhan, sesama pelayan Tuhan di komunitas ini, kita harus saling mendoakan, harus saling memperhatikan, harus saling melayani, harus saling memberi salam, harus saling memberi, menolong, mendorong. Nah, bila kita dapat mempelajari seluruh kitab dalam perjanjian baru dan kita dapat menemukan 58 kata saling itulah kewajiban keluarga kita. Apakah Anda mau melakukannya? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, teman-teman rekan pelayanan, ketika kita tidak memenuhi apa yang Allah telah rancangkan bagi kita, tidak berada dalam keluarga Allah, dan karena itu tidak berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban kekeluargaan kita gagal mencapai keberadaan kita di dalam Tuhan yang sepenuhnya. Dan karena itu kita akan gagal memenuhi tujuan hidup yang Allah telah sediakan bagi kita. Nah, bagaimana cara membangun, menguatkan kesatuan hati ini? Ya, kita butuh kesatuan hati di dalam pelayanan kita, dalam komunitas kita. Nah, bagaimana caranya kita membangun? Ada 4 hal yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah membangun dan mengubah diri kita terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah hidup dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan pendapat dan keyakinan kita yang berbeda-beda dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan yang keempat, kita harus memahami, mengerti visi dan misi dari komunitas yang ada tempat kita maupun tempat kita dimanapun kita diletakkan ataupun dipercayakan. Nah, mari kita bahas satu persatu, saudara, dari cara membangun kesatuan hati. Nah, kalau
paling penting yang perlu dilakukan yang pertama adalah membangun atau mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena dasar dari komitmen adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu melihat salahnya orang, kita tidak perlu melihat orang lain terlebih dahulu, karakter orang lain sebelum kita membangun ataupun memperbaiki diri kita sendiri. Karena diri sendiri merupakan dasar yang penting. Jika kita memiliki sifat dan kelakuan yang kurang baik, maka itu belum dapat kita ubah, kita perbaiki, maka ubahlah terlebih dahulu diri kita. Yuk kita buka di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini jelas disampaikan bahwa Tuhan minta kita berubah dan pembaruan budi kita sehingga kita dapat mengubah orang yang ada di sekitar kita. Nah, jelas di sini kita yang terlebih dahulu harus berubah. Ya, setelah kita dapat berubah, kita dapat memperbaiki diri kita, maka kita dapat mengubah orang lain. Dan yang kedua yang tadi saya sampaikan, kerendahan hati. Yuk kita lihat di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hidup dengan sifat kerendahan hati, maksudnya adalah kerendahan hati disebut sifat karena kerendahan hati berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku seorang manusia. Kita dan semuanya adalah sifat harus berkerendahan. Kerendahan hati juga disebut perilaku karena kerendahan hati harus terwujud dalam perilaku tertentu yang oleh halayak umum dikenal sebagai tanda-tanda kerendahan hati. Kerendahan hati sejati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi, seperti sebuah mata koin. Hidup dengan kerendahan hati, ya, kerendahan hati disebut sifat karena kerendahan hati berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar di dalam menghasilkan perilaku manusia. Kerendahan hati disebut perilaku karena kerendahan hati harus terwujud dalam perilaku tertentu yang oleh halayak umum dikenal sebagai tanda-tanda kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini sejati muncul apabila keduanya tadi sifat dan perilaku itu saling melengkapi seperti dua sisi pada satu koin, ya, mereka harus saling melengkapi satu dan yang lainnya. Ya, kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku rendah hati dalam hidupnya. Nah, sebaliknya juga, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seorang itu rendah hati melalui perilakunya karena ada kemungkinan sikap atau perilakunya itu adalah suatu rekayasa dan merupakan dorongan alami ataupun sifat dari hatinya. Nah, saat ini di tengah-tengah zaman yang mulai modern, yang penuh kompetisi seperti saat ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendahan hati sudah tidak relevan lagi. Jadi orang mau menganggap bahwa kerendahan hati sudah tidak relevan lagi, ya. Karena pada zaman ini, situasi kondisi saat ini, mereka menganggap kerendahan hati adalah sebagai penghalang untuk meraih keberhasilan. Sehingga rendah hati mulai mereka tinggalkan oleh banyak orang. Keinginan sebagian besar orang saat ini adalah menjadi seseorang yang to become someone, dan penolakan untuk menjadi bukan siapa-siapa diduga menjadi penyebabnya. Ya, ada dorongan yang sangat kuat di dalam diri setiap orang untuk menjadi penting. Ya, semua orang berusaha untuk merasa penting dimanapun mereka berada, di organisasi, di rumah, mungkin di lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang paling penting, ya, menjadi berarti dan mendapat pengakuan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi saling persaingan yang sangat ketat untuk menjadi penting dan berarti itu.
Nah, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Nah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ini ada ayat Alkitabnya. Di 1 Petrus 5 ayat 6 berkata bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya, ya. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuat. Nah, pada saat itu, pada waktunya yang tepat, Tuhan akan meninggikan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, nah syarat untuk mendapatkan promosi ataupun peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Nah, bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Pada saat kita melayani orang-orang yang ada di luar sana, yang ada di jalan sana, ya, kita berusaha, ya. Kita hidup dengan rela. Kita hidup untuk merelakan diri kita untuk melayani orang lain, ya. Tidak perlu kita terkenal, tidak perlu kita dikenal pada saat kita melayani orang, tapi Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Nah, yang ketiga adalah pada saat kita diminta untuk menyampaikan pendapat dan lainnya, hendaklah kita melakukan itu dengan lemah lembut, sabar, ya. Kita lihat di Efesus 4 ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, pada saat kita menyampaikan pendapat-pendapat kita, ya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hendaklah semuanya itu memberikan damai sejahtera bagi rekan saudara kita. Nah, pada saat itu kita lihat contoh di Alkitab bahwa jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus terdiri dari orang kaya, orang miskin, kaum Yahudi dan non-Yahudi, pria dan wanita, para tuan dan budak. Seperti pada umumnya di mana ada perbedaan langit dan bumi, di sana pula ada pergesekan. Setiap ada perbedaan-perbedaan, kemungkinan besar terjadi pergesekan. Nah, salah satu permasalahan yang disebutkan oleh Paulus dalam tulisannya adalah perihal kesatuan, ya. Rasul Paulus menyampaikan perihal kesatuan agar kita senantiasa memiliki kesatuan di dalam sebuah pelayanan. Namun, cermatilah perkataan Paulus tentang masalah ini di dalam Efesus 4 ayat 3. Ia tidak mendorong mereka untuk giat menciptakan atau membangun sebuah kesatuan. Ia memerintahkan mereka untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kesatuan itu sebenarnya telah ada karena umat kita semua yang ada di sini, kita percaya kita telah diikat bersama satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, ya. Nah, bagaimana caranya saat ini kita memelihara kesatuan? Ya, dengan cara menyampaikan pendapat dan keyakinan kita yang berbeda-beda dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa untuk bertindak penuh kasih saat menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, wajar pada saat kita melakukan pelayanan ini di dalam sebuah komunitas, kemungkinan besar kita juga memiliki perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk pada saat kita menyampaikan pendapat, kita sampaikan dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, agar yang menerima perbedaan-perbedaan pendapat itu juga memiliki damai sejahtera. Ya, sangat disayangkan jika di dalam sebuah pelayanan kita bisa kehilangan damai sejahtera. Nah, yang keempat, poin paling penting juga yaitu mengenai bagaimana kita harus mengetahui visi dan misi komunitas yang kita ikuti, memahami dan menjalankan visi tersebut. Nah, saya mau tanyakan kepada saudara semua, kita berada di dalam yayasan Yesaya 58, ya. Kita memiliki visi yaitu membangun kepedulian sosial, kemanusiaan, dan spiritual untuk menjadi berkat.
jelas di sini visinya sangat jelas. Kita harus membangun kepedulian ya. Kita bangun sebuah kepedulian sosial. Sosial adalah hubungan kita dengan masyarakat yang ada di sekitar, kemanusiaan, sesama manusia, dan kita juga membangun spiritual, roh ya, untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Nah, visi ini dapat terwujud dengan misi yang ada, yaitu mewujudkan cinta kasih Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan cinta kasih-Nya kepada kita, dan kita wujudkan dalam membangun sebuah rumah, baik rumah pengharapan, bangun sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sudah mengetahui visi kita. Nah, kita perlu samakan visi ini di dalam pikiran dan dalam tindakan kita. Tujuannya adalah agar frekuensi yang ada di dalam setiap hubungan kita memiliki kesamaan. Ya, sangat berbahaya sekali jika pada saat kita berkomunitas, kita berhubungan satu dan yang lainnya, tapi kita tidak memahami visi, tujuan yang jelas. Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan, kita memiliki keragaman, ya, latar belakang yang berbeda. Nah, Tuhan meminta kita memiliki kesatuan hati agar kita dapat meraih tujuan itu bersama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai salah satu contoh dalam sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang sosial yang anggotanya memiliki latar belakang berbeda, yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang dilayani, yaitu di rumah pengharapan, di jalan dan dimanapun, maka dalam menjalankan tugasnya kita semua sebagai pelayan Tuhan harus mampu menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap institusi ataupun lembaga, khususnya di yayasan maupun di komunitas kita saat ini. So, teman-teman, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, nah, beberapa hal itu yang perlu terus kita bangun, terus kita jaga kesatuan hati kita di dalam sebuah komunitas pelayanan kita saat ini. Dan yang terpenting adalah mempertahankan hal ini untuk lebih kuat lagi. Kita tahu di dalam kesatuan hati ini banyak sekali tantangan. Banyak orang yang telah awalnya membangun sebuah organisasi, yayasan, komunitas, akhirnya bisa bubar, bisa tidak bersatu kembali, bisa memiliki pandangan-pandangan. Nah, jangan sampai kita yang ada di sini mengalami hal tersebut ya. Kita harus tetap percaya, kita bangun satu dan yang lainnya. Kita harus kembali ke kalimat tadi, saling ya, saling menolong, saling mendoakan satu dan yang lainnya. Tujuannya adalah agar tempat di mana kita berada saat ini senantiasa Tuhan ada. Ya, jika Tuhan ada di sini, kita juga akan melakukannya sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan. Nah, Paulus pada saat itu menyampaikan 5 kualitas hidup yang mendirikan sifat khas kehidupan Kristiani kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakni pertama harus rendah hati, yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga sabar, yang keempat saling membantu, dan yang kelima penuh kasih. Nah, Paulus bahkan selalu menasihatkan jemaat pada saat itu untuk hidup menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga diminta nanti kita menerima nasihat dari Paulus untuk hidup menerapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesatuan Kristiani yang juga timbul dari Allah adalah satu. Karena itu jemaat kita harus berusaha memelihara kesatuan roh. Nah, faktanya apa yang sekarang ini terjadi? Ada begitu banyak ya pelayan Tuhan, aliran-aliran gereja, bahkan ada yang tidak mengakui yang lain sebagai Kristen yang sama. Nah, memang hal-hal tersebut menjadi sebuah jebakan. Paling mudah adalah kita berbeda. Kita merasa perlu memisahkan diri. Tetapi kesatuan itu akan terpelihara jika jemaat berusaha memelihara kesatuan roh. Jika kesatuan tidak berhasil kita jaga, maka sukacita, perdamaian akan hilang. Sehingga itu sebabnya Paulus menekankan pentingnya memelihara kesatuan roh. Ya, jika kesatuan roh itu ada, maka ada damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kesatuan itu sebenarnya sudah ada di dalam pelayanan kita saat ini, ya, di dalam yayasan ini, dalam komunitas ini. Kesatuan itu sebenarnya sudah ada, karena kita semua diikat menjadi satu tubuh. Ya, saya katakan kita semua
satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa dan Putra. Dari itu semuanya kita harus bertanggung jawab dan menjaganya agar tidak ada perpecahan dan kita terhindar dari kehancuran. Ya. Kalau rusak maka akan hilang damai sejahtera. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kesatuan itu penting bagi kita. Yuk kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata bahwa karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, di dalam pelayanan pada saat ini pun ada berbagai macam karunia yang kita terima, yang kita dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, yang seharusnya dapat kita pakai untuk membangun, memelihara kesatuan di dalam pelayanan kita. Nah, masing-masing orang itu menerima karunia, ya. Masing-masing kita yang ada di tempat ini juga menerima karunia-karunia yang berbeda, ya. Itulah sebabnya dibutuhkan persatuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam komunitas pun kita ditekankan untuk kita semua perlu menyadari bahwa pelayanan ini adalah milik Allah. Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Kita dihadirkan dan ditempatkan oleh Tuhan di pelayanan ini sehingga kita harus terus berupaya memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan menghargai berbagai karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita semua dapat mendemonstrasikan kesatuan sebagai tubuh Kristus di dalam melayani, di dalam bersaksi bagi dunia, pelihara kesatuan tubuh Kristus dalam keanekaragaman. Latar belakang pemikiran kita yang berbeda, karakter kita yang berbeda, potensi kita yang berbeda, ya. Allah telah menganugerahkan pada kita karunia bagi setiap kita yang melayani Tuhan di tempat ini. Maka sebagai wujud syukurnya atas pemberian Allah ini, mari kita berikan diri kita di dalam pelayanan untuk dipakai Allah. Ini pun menjadi sebuah bukti kedewasaan iman kita yang turut bertanggung jawab. Nah, kita telah mengetahui ya saudara semua, teman-teman pelayanan, bahwa mengetahui dasarnya, mengetahui dampaknya jika tidak ada kesatuan hati, tidak ada kesatuan roh di dalam pelayanan ini. Nah, hal yang penting bagi kita untuk kita ketahui adalah manfaat ataupun berkat, ya. Apa yang akan kita terima pada saat kita memiliki kesatuan hati di dalam pelayanan ini? Yang berkat yang pertama adalah kemuliaan Tuhan membawa ke dalam sebuah unity, atau membawa dalam kesatuan hati. Di Yohanes 17 ayat 22 berkata bahwa dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, kita melihat cerita di Alkitab bahwa 120 orang murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan naik ke suatu tempat disebut kamar loteng ataupun upper room yang masih ada sampai saat ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, apa sih yang terjadi setelah 10 hari setelah mereka melakukan bertekun, mereka bertemu setiap hari berdoa itu? Nah, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengarlah suara seperti tiupan angin yang keras. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hingga pada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus pada mereka untuk mengatakan. Dan itulah bahasa roh. Ya, jadi kita belajar bahasa roh juga belajar dari kitab ini bahwa Tuhan yang meletakkan, Tuhan yang memberikan api itu pada kita untuk kita dapat berkata-kata. Nah, apa yang terjadi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka menjadi saksi Yesus. Nah, pada saat kita juga dipenuhi oleh
Roh Kudus, kita menjadi saksi Yesus, kita dapat menjungkir balikan kembali dunia, penuaian jiwa besar terjadi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya apa sih yang murid-murid Tuhan lakukan pada saat itu? Ya, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sama seperti kita saat ini, ya, kita bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam komunitas persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua orang, ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat, ya. Jadi mereka berdoa, berkumpul, ya, banyak mukjizat dan tanda-tanda terjadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada bagi mereka untuk mereka bagi dari harta miliknya mereka masing-masing. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, dengan bertekun dan dengan senang segenap hati mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Allah, ya, di dalam rumah Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, ya. Pada saat kita bertekun, pada saat kita memiliki kesatian, ya, kita berdoa, kita meminta Roh Kudus, apa yang terjadi? Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Jumlah orang yang diselamatkan setiap hari. Tuhan menambahkan itu semua. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ternyata yang mereka lakukan setelah Roh Kudus memenuhi mereka adalah unity, ya, kesatuan hati. Mereka bertekun dengan bersekutu bersama, ya. Saudara yang kita kasih dalam Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, pada saat ini kita mungkin sering mendapat pertanyaan-pertanyaan bahwa orang Kristen hari-hari ini tidak sama dengan mereka yang hidup pada gereja mula-mula. Karena firman Tuhan berkata bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau disuruh mengaminkan mungkin kita semua agak berat, ya. Tapi pada zaman gereja mula-mula mereka mengaminkan itu semua, ya. Berkata bahwa sedangkan yang punya uang justru wah, bagaimana ini, ya. Kemungkinan besar itu sering timbul pertentangan. Nah, mari kita baca di ayat 45-nya berkata bahwa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Kalau milik bersama bukan dikatakan harta miliknya. Jadi yang dimaksudkan dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Adalah orang-orang yang berlebih memberikan kepada mereka yang berkekurangan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan kembali di antara mereka. Karena yang berlebih memberi kepada mereka berkekurangan. Jadi kalau selama ini ada pengertian tentang hal itu salah. Jadi mungkin kita dapat meluruskan, menjadi saksi Yesus itu artinya tidak bisa melihat saudara berkekurangan, sebab pasti dia akan memberi, ya. Jadi menjadi saksi Kristus adalah artinya tidak bisa melihat saudaranya berkekurangan, sebab pasti dia akan memberi, ya. Kita tidak melihat saudara kita lain yang di luar sana berkekurangan, pasti kita akan ingin memberi. Ya, unity adalah kunci ke arah sebuah transformasi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka menjadi kata kunci untuk menjadi saksi Yesus, untuk terjadi penuaian jiwa besar. Ya, di dalam sebuah unity ini kita akan menuju sebuah transformasi ke depan yang lebih besar. Nah, kalau kita melihat, ya, contoh nyata dan real yang ada saat ini yaitu di negara Korea Selatan.
28 tahun atau 25 tahun yang lalu kita mendengar berita bahwa apa yang terjadi, Tuhan memberkati Korea baik secara ekonomi maupun kerohaniannya dengan sangat-sangat luar biasa. Tapi kita melihat di 5 tahun terakhir ini memang secara ekonomi Korea tetap bagus, tetapi secara kerohanian mungkin mereka mulai menurun, terutama generasi-generasi penerusnya. Tidak banyak terlihat gereja di sana. Mengapa demikian? Sebab orang-orang tuanya diberkati luar biasa dan kurang memperhatikan mungkin penerus-penerusnya, sehingga penerus-penerusnya mencari jalan-jalannya sendiri. Nah, Tuhan akan memberkati pelayanan ini. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita semua harus bersiap-siap untuk menerima berkat yang luar biasa. Tapi sekaligus hati-hati dengan jangan sampai kita terpesona pada saat kita melihat berkat tersebut. Tetapi terpesonalah dengan Sang Pemberi berkat, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, biasanya kalau orang sedang menantikan berkat selama belasan tahun, terus berdoa dengan tekun, tapi ketika sudah diberkati dalam waktu 1 tahun langsung berubah. Ya, sebelum diberkati doanya begini, Tuhan tolong gitu ya. Nah, ketika mulai diberkati, Tuhan. Nah, ketika semakin diberkati, nadanya semakin berubah. Tuhan. Ya, bagi Tuhan, memberi berkat itu hanya seperti membalikkan telapak tangan ya saudara-saudara. Bukan emas dan perak Tuhan yang punya semuanya. Ini berbicara tentang berkat secara materi. Tapi Tuhan mau melihat apakah ketika kita semua yang ada di sini diberkati, kita terpesona kepada berkatnya atau terpesona kepada Sang Pemberi berkat. Saya berdoa untuk kita semua, kita terpesona kepada Sang Pemberi berkat. Percaya katakan amin, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kembali lagi ke kesatuan hati, unity. Kita harus hidup bersama. Dan itu adalah pernyataan dari pemimpin gereja kita juga, kita harus hidup bersama. Haleluya. Memang negara kita, pelayanan kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap hidup bersama, hidup rukun dalam satu kesatuan hati. Itu memang sesuatu yang telah Tuhan taruh pada kita, dimulai dengan anak-anak yang bersatu. Kita percaya pelayanan ini akan semakin diberkati luar biasa, dan artinya saudara dan saya juga akan diberkati luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya mau memberitahu kepada saudara bagaimana kita bisa terjadi sampai saat ini. Ya, kita memiliki unity di dalam tubuh Kristus. Ya, kita berjejaring, berhubungan sosial, kita terkoneksi satu dengan lainnya. Kita dianggap sebagai bapa oleh mereka yang kita layani, yang ada di jalan, yang ada di luar. Kita unity dengan orang-orang yang ada Kristen juga yang ada di luar. Ya, unity dimanapun kita berada. Nah, paling penting di sini adalah unity di dalam keluarga terlebih dahulu. Nah, kalau keluarga, ya, mungkin kita yang sudah berkeluarga, ya, kalau keluarga berunity, maka di dalam Mazmur 128 berkata, berkat atas rumah tangga pasti terjadi dalam rumah tangga masing-masing. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Ya, jadi pada saat kita bersepakat 2 orang ya dalam sebuah keluarga, nah kita bersepakat saat ini di dalam sebuah komunitas, ya, kita beramai-ramai, kita bersepakat, kita percaya permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa kita yang ada di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kita percaya pada saat malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Dan karena kita lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya. Bayangkan betapa dahsyatnya the power of unity itu. Artinya apa? Artinya jika di dalam sebuah keluarga ada 2 orang sepakat minta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Nah, apa yang saudara perlukan hari ini?
Apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita saat ini? Ini adalah hari perkenanan Tuhan. Mari kita katakan pada doa kita pada malam hari ini, apa kebutuhan di dalam pelayanan ini, apa kebutuhan di dalam komunitas ini. Tapi ingat, kita harus sepakat. Sebab kalau kita sepakat, maka apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan berjanji akan menjamin dan pasti akan dikabulkan. Sama-sama kita katakan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, di dalam transformasi juga berarti bahwa Tuhan akan bekerja, ya. Kita lihat di Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini adalah sebuah unity. Ya, apa yang harus kita kerjakan ke depan sebagai saksi Yesus? Saya sering menggunakan istilah ini, saudara harus menjadi gereja yang berdampak terhadap lingkungan. Ya, kita harus menjadi pelayanan yang berdampak terhadap lingkungan, komunitas yang berdampak pada lingkungan. Kita harus mengambil hal-hal yang baik untuk lingkungan. Nah, mulai hari ini jadilah saksi Yesus. Paling tidak saudara kita semua berdoa untuk lingkungan pelayanan kita, lingkungan kelurahan kita, lingkungan kota kita, dimanapun kita doakan, ya. Ini semua memang tentang berdoa dan berdoa kembali. Tapi pada dasarnya tentunya adalah unity tersebut. Nah, jika saudara lakukan ini, maka saudara menjadi saksi Yesus dan dunia akan dicungkir balikin kembali. Dan dunia akan melihat bahwa anak Tuhan bersinar terang. Nah, di sini kita dapat melihat kembali lagi berkat dari unity, bahwa pada saat itu Tuhan dalam Alkitab berkata, mengisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus setelah dia diturunkan dari atap rumah. Ya, saat itu ketika tersiar kabar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di rumah seseorang, maka orang berbondong-bondong datang hingga rumah itu penuh sesak. Seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya itu bertemu dengan Yesus di rumah mendapati bahwa hampir tidak mungkin mereka menembus kerumunan tersebut. Tapi teman-teman si lumpuh ini sepakat untuk menolong hingga akhirnya mereka tidak menyerah. Mereka kemudian memanjat ke atap dan menolong mereka hingga akhirnya mereka tidak menyerah, dan perlahan-lahan diturunkanlah si lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Iman serta usaha yang dilakukan oleh teman-teman si lumpuh ini tidak sia-sia sama sekali, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka dia menyembuhkan orang lumpuh ini, ya. Artinya di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah mengalami kesembuhan, pemulihan oleh karena unity ini. Nah, pada saat malam hari ini kita mengajak kembali untuk terus unity di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, agar kita semakin berapi-api di dalam pelayanan kita. Nah, pastinya akan berkat terjadi buat pelayanan ini khususnya, dan buat keluarga-keluarga kita yang ada di luar sana, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan ini. Terima kasih.